Jadi stereotip mereka mengatakan Madura kasar karena memang dibikin ini. Pertama karena campaign negatif tentang Madura. Oh, di Madura itu mengerikan, kasar orangnya. Siapa investor yang mau masuk? Kan nggak ada. Tapi kan apa iya? Kan nggak begitu ternyata. Waktu Persepam masih masuk ke Liga 1, waktu Divisi 1 mau masuk ke Divisi Utama, saya taruh di Sumeneb. Datanglah, TV One datang ke sana, dari Persela Lamongan datang, dari Riau, PSPS Pekanbaru datang. Lihat Madura. Hei, kamu salah melihat Madura itu. Nggak seperti yang kamu pikirkan. Coba kamu lihat. Dulu saya bicara. Kalau ada bule, orang Madura lari pasti. Pasti. Menghindar. Betul. Kalau sekarang enggak, diajak ngomong, berani dia. Udah jago bahasa Inggris, berbicara dengan para. Saya bilang, wah hebat juga ini mereka. Apa yang sebetulnya mereka pandang ketika datang ke Madura pertama kali? Para pemain-pemain bule yang bermain di Madura United. Dia suka dengan religiusnya itu. Oke. Nah, Madura ini kan satu-satunya supporter yang zikir, ya selawat di stadion gitu kan. Jadi ya suka mereka. Kita mau jadi provinsi aja susahnya minta ampun. Setiap gubernur selalu mengatakan, ya Pak Sanul kalau mau jadi provinsi boleh, tapi jangan zaman saya, nanti aja. Jadi ada rasa sayang ke Madura dalam hal ini? Bukan rasa sayang, dia tidak ingin kehilangan Madura sebenarnya. Sebagai bagian dari penerimaan besar yang selama ini mensupport penerimaan provinsi. Allah menganugerahkan sawit kepada masyarakat Sumatera. Kaya-kaya luar biasa. Allah menganugerahkan batu bara ke Kalimantan. Allah menganugerahkan ke Sulawesi nikel. Dikasih emas di Papua. Di Madura dikasih garam, Pak. Di Madura tuh dikasih tembakau dan garam. Semua fully regulated. Regulasi tentang sawit, emas, semua. Madura nggak ada regulasinya tembakau. Nggak ada regulasinya, suruh tarung bebas. Keadilan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Madura. Mereka akan pegang uang pada saat panen tembakau. Begitu berartinya tembakau bagi Madura. Bagaimana caranya agar orang Madura jangan ada yang melanggar? Dikasih tahu. Orang Madura ini kalau dikasih tahu mau. Tapi kadang-kadang kalau mereka terus dikecewakan, mereka berontak ya caranya begini ini jadi. Katanya banyak orang-orang Madura yang eksodus ke Jakarta buka warung. Ya, itu kesempatan mencari uang. Dan kalau misalnya di Madura sejahtera, mereka nggak akan pergi. Halo teman-teman Politika ID, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Melki Amirul Soleh. Ini podcast kita nih yang kesekian kali. Dan teman-teman, seperti biasa kita akan berdialog langsung dengan tema-tema khusus. Dan hari ini kita tidak lagi mengambil capture politik. Karena kemarin kita lihat postingan kita juga komentarnya luar biasa kalau kita berbicara soal politik nasional. Nah, kita hari ini berbincang lebih detail, kembali ke lokal-lokal lah. Tapi kali ini saya akan yakinkan bahwa tema ini akan menarik karena jarang diobrolkan. Dan biasanya ini kalau diperlukan bahkan kita mendatangkan tokohnya langsung. Nah, kita akan berbicara soal satu pulau yang saya pikir bisa dikatakan sebagai catatan. Mungkin dianggap sebagai ekor pulau besar, yakni Pulau Madura. Seringkali dianggap sebagai ekor Jawa Timur. Nah, kita tidak akan bicara soal pulaunya aja, kita bukan ahli geografinya. Tapi kita akan bicara tentang skema kesejahteraannya dan beberapa hal yang mungkin teman-teman ingin tahu tentang apa saja tentang Madura. Dan hari ini kita akan berdialog langsung dengan salah satu tokoh par excellence. Figurnya lengkap, dia pernah menjadi politisi pernah, akademisi juga iya, ekonom juga iya, kemudian penggerak ekonomi rakyat juga iya. Dan hari ini teman-teman yang lebih mengagetkan, beliau ini adalah Presiden Direktur Klub Sepak Bola Kebanggaan Jawa Timur. Terkhusus, wabil khusus masyarakat Madura, yakni Madura United. Kita sambut Profesor Dr. Ahsanul Kossasi, SEMA. Apa kabar Bapak? Baik Melki, alhamdulillah sehat. Ini perjumpaan pertama Presiden Klub datang ke Politika ID. Luar biasa ini. Apa kesibukan hari ini Bapak? Ya, saya selepas pasca tugas sebagai birokrat 10 tahun, ya. Saat ini saya lebih banyak ngajar, yang ngurusin kampus juga di Madura, dan ngurus koperasi juga di rumah, dan ada beberapa perusahaan saya yang di Pondok Indah bersama teman-teman. Itu aja kesibukan saya. Plus tentunya ya hobi saya ya. Madura United. Iya, United. Tapi kita belum ucapkan teman-teman, selamat bagi Madura United bertahan di Liga 1 Indonesia. Ini kabar yang luar biasa sebetulnya, terutama bagi pecinta Kacong Mania dan para pendukung lainnya. Pak, ini yang sebetulnya kita tunggu-tunggu sebetulnya.
dari awal kita datang, Bapak Hasan Kosasi datang ke tempat kita ini kan sebetulnya teman-teman nanya ini banyak fanbase sepak bola nih dari berbagai daerah teman-teman tim-tim kita ini. Sebetulnya sepak bola dalam artian ini kan kalau kita lihat rekam jejak Bapak ini kan seorang pendidik, seorang profesional. Bahkan saya lihat gak ada olahraganya gitu kan. Kenapa kemudian memilih jalur sepak bola? Ini yang paling kita tunggu-tunggu. Ya, itu bagus, Melki. Jadi sebenarnya saya itu sepak bola itu hobi. Ya. Dia bukan tempat saya hidup, mencari kehidupan dan penghidupan, tidak. Itu adalah hobi saya di sepak bola. Dari mulai kecil saya memang menyukai sepak bola. Ini olahraga kebersamaan ya, yang menggerakkan semua kegiatan. Dari mulai otak sampai kaki, ya. Ini digerakkan semua, termasuk juga emosi, semua ada dalam sepak bola. Sehingga saya menyukainya sebagai hobi dan saya tidak ingin mencampur adukkan ya, hobi saya ini dengan apa yang saya hadapi sehari-hari. Ini yang saya betul-betul saya pisahkan. Hobi ya hobi, dan hobi ini kemudian saya bawa ke Madura sebagai alat pemersatu di Madura. Saya mengetahui detail tentang Madura itu sebenarnya sejak saya menjadi wakil rakyat Madura di parlemen. Sebelumnya kan saya profesional. Saya 30 tahun sebagai bankir di sektor keuangan, terakhir sebagai direktur di bank swasta, menurut saya sudah cukup. Menginjak usia saya ke 42, saya masuk ke politik. Ya. Kemudian setelah menjadi wakil rakyat Madura, saya keliling karena dibiayai oleh negara. Saya keliling setiap reses, saya pasti keliling. Di Madura itu kalau saya baru datang ke Bangkalan, ya, saya masuk dulu lewat Dejeh, lewat utara. Lewat utara. Mulai dari Banyuates, Ketapang, Sokobena, sampai Sotaber, sampai kepada Pasongsongan, ya, Ampunten. Di situ saya melihat, mengenal bagaimana Madura yang sesungguhnya. Pulangnya saya lewat selatan, ya, lewat selatan. Jadi lewat selatan itu ya lewat jalan biasa. Ya. Di situ saya kalau di Kaliangat pesisir selatan ya, di situ ada Pademawu, Ketapang, Torcun gitu ya, Camplong, terus sampai ke Kamal. Itu dulu kan pakai ferry, belum ada tol, belum ada jembatan Suramadu, pakai ferry sampai ke Kamal, Labong, Kamal itu. Sehingga di situ saya banyak tahu Madura seperti ini. Tempat saya lahir, tempat saya dibesarkan, tempat saya kakek-kakek saya, buyut-buyut saya. Beginilah Madura yang sebenarnya. Di situ saya tahu yang namanya Aremoh ya, ada yang namanya Tandur, ada yang namanya Karapan Sapi, kita udah tahu ya. Tapi seni-seni di pelosok yang memang betul-betul tradisional di Madura, saya baru tahu setelah itu. Nah ternyata memang mereka menjalankan itu secara ritual, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana cara kebersamaan. Sampang ya Sampang, Bangkalan ya Bangkalan, Sumenep ya Sumenep, Pamekasan ya Pamekasan. Sementara mereka satu suku, bahasanya sama, bumi yang diraih, yang dipijak juga sama, hasil yang dinikmati, bumi yang dinikmati juga sama. Semuanya sama, satu pulau, tapi mereka bergerak sendiri-sendiri. Pamekasan ke sana, Bangkalan ke sini. Dalam merampung APBD-nya pun mereka tidak saling berembuk. Apa yang dibutuhkan di Pamekasan mungkin bisa ada di Bangkalan mungkin ada di Sampang mungkin ada di Sumenep, sehingga tidak pernah berembuk. APBD-nya buat sendiri. Ya. Artinya mereka, bupatinya membuat sendiri, tidak pernah merasa ada persatuan bagaimana Madura ini dikelola bersama-sama. Bahwa Bangkalan sebagai pintu masuk, ya, Sampang sebagai daerah IT misalnya, sekarang makanya ada Politeknik di Sampang, itu sebenarnya pergerakannya akan ke sana nanti. Saya adalah salah satu pendiri yang namanya Poltera itu. Poltera, ya. Politeknik Madura. Ya, di Pamekasan yang kota pendidikan, Sumenep apa saja ada, mulai dari migas, mulai garam, semuanya ada di Sumenep, tembakau semuanya ada di Sumenep. Artinya inilah dapur Madura ya. Kalau istilah Kebehe dulu bapak saya mengatakan Bangkalan Riacong ini halaman. Jadi Bangkalan tuh halaman. Halaman. Oke. Nah kalau Sampang ini teras, lamper.
Pamekasan ini ruang tamu, Sumeneb. Sumeneb itu adalah dapur. Nah, sehingga makanya Pamekasan menjadi karesidenan karena semua tamu ada di sana, gitu ya. Nah, ini yang bagaimana menyatukan ini dari sisi budgetingnya. Kalau membuat anggaran, mungkin ada sesuatu yang harus mereka koordinasikan, tapi kan tidak jalan. Satu hal yang membuat saya ingin melakukan itu adalah dari sisi anak muda dulu, emosi dulu. Jadi kita jangan paksa mereka mencintai Madura kalau mereka tidak bangga. Jadi bangga dulu, ya, baru mereka punya rasa cinta. Nah, kebanggaan itu saya ingin terapkan lewat sepak bola karena dengan mudah menyatukan mereka. United, football is unity. Sepak bola ini adalah persatuan, menyatukan kita semua, mulai dari tukang becak sampai dengan presiden, bisa nangis bareng, bisa lompat bareng, bisa pelukan bareng, bisa histeris bareng, bisa marah bareng. Mulai dari siapapun, mau kiai, mau santri, mau ustadz, semua sama. Itu hanya ada di sepak bola. Sehingga Pak Hasanul, kenapa Bapak kok tidak punya atlet-atlet tapi kok sukanya sepak bola, padahal backgroundnya nggak pernah menjadi atlet, nggak pernah juga jadi pemain bola yang kelas, yang bahkan di provinsi aja nggak pernah. Tapi Pak Hasanul kok suka. Saya menyukai sepak bola itu karena cara dan sifat yang dimiliki dalam sepak bola. Itulah yang saya dalami sendiri dan saya terapkan bahwa ini di Madura. Madura ini mengajarkan sebuah kekalahan. Itu gimana penjelasan ini harus mengajarkan sebuah kekalahan. Itu nggak mudah. Bahwa kalah itu biasa. Itu sulit diterima oleh Madura. Bahwa berbeda itu adalah anugerah. Itu juga sulit diterima di Madura. Menerima perbedaan, menerima sebuah kekalahan, ini sulit diterima di Madura. Kayak perilaku lama itu. Iya. Kalau berbeda, musuh. Musuh ya, betul. Oh, benar yang sampang. Orang sampang. Kagak orang Sumeneb, gitu kan. Berbeda adalah musuh. Oh, kamu ini, oh kamu ini, saya itu. Kamu ini, saya itu. Gampang sekali dipicu sedikit. Barat Timur antara timur, barat, Sumeneb dan Bangkalan ini sangat rentan. Bahkan secara historis mungkin, Pak ya. Secara historis pasti ribut nanti. Kalau di sini mengusulkan, di sini nggak setuju. Di sini mengusulkan, yang di sini nggak setuju. Pasti begitu, terus-terusan gitu. Dan itu memang terjadi di Madura. Nah, bagaimana bahwa kekalahan itu jangan dianggap aib. Gitu. Oke, paham saya. Kekalahan dianggap aib, ya kita akan menghalalkan segala cara untuk menang. Makanya saya mengajarkan kepada para supporter, terutama nanti udah anak orang-orang Madura yang sekarang itu adalah hidup is a competition. Life adalah sebuah kompetisi. Hidup itu sebuah kompetisi. Ada sebuah persaingan. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang berbeda. Rahmat itu ya berbeda itu adalah rahmat, itulah Allah menyampaikan sebegitu. Jadi kamu harus terima bahwa kamu berbeda dengan saya, tapi visi dalam hal menjalankan kehidupan sebagaimana kita diajarkan dalam agama Islam itu harus sama. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh saling, kan begitu, tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, kan itu. Nah, mengajarkannya di mana? Hanya sepak bola. Jadi menurut Bapak itu selama tidak ada sepak bola, awalnya sebelum ada sepak bola Madura United, perasaan tidak nerima kalah, saling bersaing itu di Madura biasa. Sangat. Justru hari ini ketika orang melihat Madura United ya kalah biasa aja gitu. Dulu waktu Persepam saya ngelola Persepam. Ya. Kalah 4-0, kalah 3-0. Itu BlackBerry saya dulu pegang BlackBerry ya saya, bukan WA, dulu namanya BlackBerry atau SMS lah. Itu dihujat. Bikin malu Madura saja, buang saja itu klub, malu-maluin begitu. Kalah ini soalnya kan. Mereka belum bisa menerima. Karena masih ada unsur Pemekasan waktu itu. Enggak. Sudah bawa Persepam Madura United namanya dulu. Oh iya kan? dulu, ya awalnya. Tetap bawa baju loreng. PMU. Ya, saya tulis di sini kencang memang. Madura. Saya tulis besar itu. Coba Anda lihat jersey pertama yang dipakai Persepam, Madura. Saya ingin mengangkat sebuah kebanggaan. Ya. Dan kemudian melihat bagaimana kita proses kalah, proses menang, ya.
Bagaimana kalah dinikmati, menang kita syukuri, kan begitu terus kalimat saya kepada mereka. Ayo, tulisannya Madura. Tapi waktu itu ada sebagian, masih banyak, mayoritas rata-rata tidak mau kalau kalah. Kalau kalah suruh buang aja nih klub pokoknya. Nah, hal-hal begini yang memang perlu proses diajarkan. Ini kan saya baru ngurusin Persatuan Madura ini dari tahun 2009, sejak saya jadi wakil rakyat Madura ya. Melihat rasa ya, memajukan mereka itu harus dari diri kita sendiri. Bahwa kita hidup adalah bagian dari kompetisi, bahwa hidup adalah ada yang tidak sama dan berbeda. Itu yang harus diterapkan pada mereka. Setelah itu saya baru masukkan sekarang, namanya pendidikan. Makanya saya membuat universitas. Uniba Madura tujuannya itu adalah membuat mereka mempelajari bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup. Mereka harus bisa bersaing dengan daerah lain. Kita jangan ditinggal. Setiap pergi orang Madura itu kan kesannya orang yang tidak merantau adalah orang-orang gagal. Ini yang bahaya ini kan. Yang mau berhasil harus merantau. Artinya tidak ada pendidikan yang bagus di Madura. Nah, kita siapkan sebuah pendidikan untuk mengimprove mereka. Ini kan jejalkan mereka dengan semua masukan, baik dari medsos silakan. Inilah theory of knowledge yang saya katakan itu. Bahwa mereka lah yang ngambil keputusan. Syiah seperti apa sih? Ya, NU seperti apa? Muhammadiyah seperti apa? Ekonomi seperti apa? Jual beli seperti apa? Bid'ah seperti apa? Ajarkan, biarkan mereka membuat sebuah analisa dari diri sendiri, kemudian mereka berdiskusi. Dibikinlah forum-forum diskusi. Baru mereka akan mencari, menyaring sendiri. Itulah hidup. Itulah hidup. Pendidikan lebih kepada self correction kita untuk terus melakukan improvement terhadap apa yang terjadi di hati kita masing-masing, di kepala orang-orang Madura. Jadi stereotip mereka mengatakan Madura kasar karena memang dibikin ini. Jadi anggapan stereotip Saya namanya melihat dibikin. Ya karena dulu kita ada film kalau orang Madura pasti jadi pembantu atau jadi satpam. Memang selalu digitukan. Kalau nggak jadi orang tertinggal, perampok, kasar, terus ngomongnya juga begitu gitu. Kelasnya seperti itu, dibuat stereotip itu seolah-olah kita seperti itu. nggak naik kelas aja. Makanya saya undang mereka ke Madura lewat bola ini. Ayo supporter dari Balikpapan datang, dari Samarinda datang, dari Bandung, Jakarta datang ke Madura. Lihat langsung Madura seperti apa. Coba lihat. Aman. Apakah mereka sekasar yang mereka pikirkan? Betul. Ini jarangnya. Itu mereka datang. Berbus-bus mereka datang ke Pamekasan. Bahkan dulu waktu Liga 2 saya taruh di Sumeneb. Waktu Persepam masih masuk ke Liga 1, waktu Divisi 1 mau masuk ke Divisi Utama, saya taruh di Sumeneb. Datanglah, TV One datang ke sana, dari Persela Lamongan datang, dari Riau, PSPS Pekanbaru datang. Lihat Madura. Itu sebenarnya saya. Itu yang ingin saya pamerkan kepada mereka. Hei, kamu salah melihat Madura itu. Enggak seperti yang kamu pikirkan. Coba kamu lihat. Baru sekarang, coba lihat di medsos. Adakah Madura ribut? Enggak. Sampai mati gitu ada? Enggak ada. Berantem? Enggak ada. Bahkan sebelah stadion itu pom bensin. Kalau mau rusuh kan ada bahan baku ya Pak. Kalah 3-0 bahan bakunya sebelah. Kalau Madura kasar bisa jadi itu ya. Bisa jadi. Oke. Tapi kan enggak terjadi. Inilah maksud. Ini saya ingin. Tapi mereka menangkap apa tidak misi ini? Mereka menangkap. Para pemimpin di Madura, baik pimpinan pondok pesantren, para bupati, para kiai, para ulama. Ayo lihat. Mereka tidak sekasar yang mereka. Ayo kita mereka kok yang meneruskan itu. Kita bentar lagi saya udah umur 60. Paling hidup saya tinggal 15 tahun, 20 tahun lagi kalau Allah memberikan perpanjangan. Tapi kan anak muda yang masih umur 15, 20 sekarang. Ini suatu saat akan menjadi penerima tongkat estafet bagaimana agar Madura lebih sejahtera. Kalau enggak ditinggal. Orang tidak ada yang menoleh ke Madura. Ditinggal. Mengerikan. Kalau kamu lihat tahun 2008, kamu cek Google. Waktu itu pertama kali saya lihat Google antara 2007, 2000. Lihat Google. Yang keluar celurit. Siapa yang mau ke Madura itu? Pemain asing mana yang mau ke Madura? Tapi coba sekarang lihat. Madura sudah keindahan Madura. Udah mulai. Semua anak-anak mudanya sudah kreatif. Luar biasa sekarang.
Saya lihat ada beberapa memang para influencer Madura yang di TikTok yang memviralkan tentang Madura, tentang kesantunan, tentang apa, luar biasa. Tapi masih ada sebagian. Tapi itu yang harus kita terus kampanyekan pelan-pelan. Suatu saat pelan-pelan memang, karena ini merubah orang itu, membuat orang menoleh. Ya. Itu memang tidak mudah. Tapi begitu orang menoleh, tertarik, dia akan belanja. Itulah Madura. Ekonomi di Madura kan simple. Yang ada kita eksplor, mulai kita punya apa? Kita punya tembakau, kita punya garam, kita punya minyak, ada cabai jamo. Kita eksplor ini. Hei lihat, Indonesia, ini kita punya ini. Ayo lihat. Ini yang kita minta kepada. Kemudian kita ajarkan mereka bagaimana mengutilize ini akan menjadi sebuah market dan sebuah produk yang produktif sehingga mereka bisa bermanfaat untuk mereka. Nah, ini yang tahap kedua adalah bagaimana mendatangkan mereka. Jangan barang-barang di Madura diolah di luar Madura. Kita hanya kembali menjual sesuatu tapi tidak mendapatkan nilai tambah. Karyawannya yang direkrut adalah misalnya tembakau, dibikinnya di Kediri, ya, dibikinnya di Kudus, dibikinnya di Malang, di Pasuruan. Di Madura apakah ada pabrik tembakau? Nggak ada, gudangnya ada. Dan yang punya gudang juga mereka. Nah sekarang sudah mulai, orang-orang Madura sudah punya gudang sendiri, sudah punya pabrik rokok sendiri. Kita improve, ayo, produktif. Nah, membuat uang beredar semakin banyak di Madura kan itu caranya. Jadi kalau saya mendatangkan 1.000 orang supporter datang ke Madura, kemudian dia beli teh botol di situ, atau beli rujak di situ, atau beli soto Madura di situ, di Madura uang bertambah berapa? 1.000 kali 1.000 orang, kan itu. Uang yang masuk ke Madura kan bertambah. Perbanyaklah orang datang dan belanja. Kalau cuma orang datang tapi tidak belanja, ya cuma membuat traffic. Tapi inilah yang saya usik pelan-pelan. Ayo, secara ekonomi saya ajarkan mereka. Bukan saya merasa paling hebat, tidak. Karena saya mau. Ada orang yang mampu. Banyak di Madura orang yang mampu. Tapi nggak mau. Lebih ngurus dirinya sendiri. Oke. Pak, ini yang paling juga harus ditegaskan Pak Aki sebetulnya. Bapak tadi menyinggung. Banyak sekali yang tidak peduli ke Madura udah lama. Bahkan kalau kita cek di Google yang tahun 2008 yang keluar celurit misalnya. Kemudian kenapa kemudian apa kurang seksi? 70% pasokan energi itu dari Madura. Kemudian pasokan tembakau terbesar juga dari Madura. 49% dari kebutuhan nasional juga dari Madura. Nah, persoalannya apa yang membuat orang tidak tertarik, Pak? Ini kan jadi persoalan. Saya pun juga sama, walaupun jadi orang Madura juga, saya merasa juga hingga detik ini pun juga merasa kurang inferior sekali rasanya berbicara Madura secara tegas. Apa yang menurut Pak Aki persoalan utama kenapa Madura kurang dijamu atau kurang dilayani sebagai tempat kelahiran ini? Pertama karena campaign negatif tentang Madura. Di Madura itu mengerikan, kasar orangnya. Siapa investor yang mau masuk? Kan nggak ada. Tapi kan apa iya? Kan nggak begitu ternyata. Nah, mengkampanye ini, merubah mindset orang-orang ini, harus kita orang-orang Madura ini yang bersatu menjelaskan kepada mereka. Jangan sampai ada konotasi negatif tentang Madura. Kalau ada pun ya harus mulai dikurangi, dihilangkan. Bahwa Madura ini tukang rampok, tukang apa dengan bajunya orang bawa celurit, yang ngeri memang orang. Tapi ayo kita rubah mindset ini. Budaya itu jangan dihilangkan. Tapi cara kita menyambut tamu, memperbaiki diri, mengimprove diri agar orang datang menaruh uangnya di sini. Kita tidak bisa ya melankolis. Artinya kita sangat sentimental. Wah, kita sekian persen kekayaan alam, sekian persen ini, sekian persen hebat Madura kaya apa segala macam, kok orangnya miskin. Hanya ngomong. Nggak selesai. Coba action. Kita mau jadi provinsi aja susahnya minta ampun. Ya. Setiap gubernur selalu mengatakan, ya Pak Sanul kalau mau jadi provinsi boleh, tapi jangan zaman saya.
Kan gitu zaman saya gubernurnya. Nanti aja. Oh, jadi Semua ada rasa sayang ke Madura dalam hal bukan ini. rasa sayang, dia tidak ingin kehilangan Madura sebenarnya sebagai Oh. bagian dari penerimaan besar yang selama ini mensupport penerimaan provinsi gitu. Tapi kan yang kena kan orang-orang Madura sendiri yang tidak sebagian. Mulai dari dana bagi hasil, mau migas, mau tembakau, mau CHT, semua kan begitu. Bagi hasilnya kan dibagi sekian, dibagi 38 kabupaten kota. Padahal 70% yang seperti Anda bilang dari Madura. Kalau suatu saat kita jadi provinsi, kan dibagi 5 kabupaten aja kalau ada tambahan 1 kabupaten lagi. Atau dibagi 4 kabupaten sekarang. Tidak dibagi 38 kabupaten kota. Nah, yang seperti ini yang harus kita pelan-pelan jelaskan kepada mereka. Tapi jangan dengan cara yang tidak benar. Saya tidak mau. Saya akan menjalankan pola empowerment ini, pemberdayaan ini dengan cara yang benar dan cara yang baik. Jangan nyakitin orang, jangan. Cara yang baik, ya caranya ikuti aturannya. Aturannya sudah ada kok. Tapi kalau kita sendiri petantang petenteng ingin begini tapi tidak melakukan sesuatu kan percuma juga. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah gerakan sosial. Dari dulu kita meminta sesuatu kebijakan yang berpihak ke Madura. Tapi kita sendiri tidak tahu berapa data yang ada di Madura. Berapa sih data tembakau, berapa jumlah gudang di Madura, berapa jumlah garam di Madura. Luas garam, tanah lahan garam di Madura ada berapa. Migas ada berapa, ada perusahaan migas berapa. Dana bagi hasil migas berapa yang diterima Madura. Data ini kan tidak pernah diekspor. Data ini tidak pernah diekspor. Disampaikan ke publik. Kita olah data ini, disampaikan, hey, ini loh kita punya. Nah, itulah yang saya lakukan selama 6-7 bulan terakhir ini dengan beberapa tim anak-anak muda Madura lewat Kamura itu untuk membuat sesuatu. Ayo, bikin database-nya. Kan ada Sumeneb dalam angka, semua kabupaten punya. Sumeneb dalam angka, kabupaten Bangkalan dalam angka. Kalian kan begitu, hebat kan? Tapi benar nggak sih itu? Berdasarkan survei atau berdasarkan sensus? Kalau berdasarkan sensus ya nggak akurat datanya. Tapi kalau survei datang mewakili. Nah, itu kita lakukan 6 bulan. Kita sudah punya datanya. Kalau ditanya ada berapa gudang tembakau di Madura, kita punya data. Ada berapa luas lahan tembakau di Madura? Ada berapa petani tembakau di Madura? Ada berapa industri tembakau di Madura yang saat ini diuber-uber karena nggak bayar cukai misalnya? Ada berapa? Ada datanya semua. Kenapa mereka melakukan itu? Kan bukan ditanya, jangan melakukan itu. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka melakukan itu sebagai bentuk dari protes ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Jadi diambil dari kacamata, bukan jangan kacamata luar. Di kita juga harus didengar. Kita interview satu-satu petani itu. Pengusaha rokok juga, kalau bisa ya nggak akan ada dong yang ingin melanggar. Siapa sih yang ingin melanggar? Tapi kalau peraturannya tidak berpihak kepada kita, sementara kita memiliki produsen terbesar, peraturannya tidak berpihak kepada kita, mereka lama-lama protes kan ini. Bikin industri rokok ilegal kan gitu. Salah, ya salah. Tapi gimana caranya membenerinya? Bukan menghukum, tapi membina. Kalau pembina dengan regulasi sudah baik, mereka masih nakal, hukum silakan. Tapi kalau mereka sudah tidak ada pembinaan, tidak ada perhatian, tidak ada proteksi, tidak ada bantuan, kemudian mereka melakukan sesuatu dianggap salah, ini nggak bagus juga menurut saya. Itulah yang saya inginkan agar semua, ini datanya sudah ada. Kita jalankan, kita lakukan seminar di 4 kabupaten, 1 di Surabaya, 1 di Jakarta. Berarti ada 7 di Jakarta lakukan seminar, di Surabaya lakukan seminar, di 4 kabupaten dilakukan seminar di kampus-kampus. Termasuk juga dengan FGD-nya. Selain seminar ada focus group discussion, kecil, tapi diskusi detail. Hanya ada 20 orang berdiskusi detail tentang objek yang kita diskusikan. Kalau seminar ratusan orang yang datang. Kalau FGD 20 orang duduk detail apa hasilnya. Survei, pemetaan dilakukan. Nah, kita punya datanya sekarang. Kita sampaikan kepada bupati. Kan benar ini. Kita sampaikan kepada bupati. Bupati luar biasa senangnya.
Bupati 4 kabupaten, mulai dari Pak Fauzi, Pak Holil, sampai ke Ciidi, sampai ke Bupati Bangkalan. Semua mendengar dan menyambut baik. Mereka kemudian bersepakat menyetujui itu semua untuk menjadikan landasan memperbaiki fundamental ekonomi Madura. Saat ini bola ada di gubernur. Dan gubernur sudah dari beberapa media dan dari hasil pertemuan siap mendukung. Oke, Itu. Mbak Aki, sebetulnya ini kan kajiannya dinamakan kawasan ekonomi eksklusif. Kajian ini kan berarti Khusus. kawasan ekonomi khusus tembakau. Hmm. Jadi yang persoalan kan banyak orang bertanya sebetulnya. Kan kalau tidak salah kontur pertanian Madura kan tidak semuanya tembakau. Ada sebagian yang full up tembakau, sebagian tembakau, dan mungkin sebagian lagi tidak maksimal di tembakau. Nah, bicarakan kawasan eksklusif atau khusus ya, kawasan khusus untuk tembakau ini kan berarti kan ada alur bisnis. Nah, kita lihat juga beban sejarah yang cukup vital, Pak. Jalan kita, kalau kita lihat jalan kita di Bangkalan dari selatan lah. Bagaimana kita menjawab tantangan kalau seandainya KEK itu terlaksana nanti? Kan pasti PR betul atau beban sekali kita melihat jalan yang macet untuk suplai. Kemudian petani bagaimana peruntungannya? Ini kan harus diukur. Nah, sejauh ini dari kajian tersebut, seberapa jauh untuk menjawab persoalan ini? Kalau seandainya Madura itu betul-betul melaksanakan KEK dan diskusi misalnya. Ya, yang kita perbaiki adalah fundamentalnya, fundamental ekonomi. Perbaikan jalan itu ekses dan hasilnya nanti. Karena nanti kalau ini menjadi bagus, membuat jalan kita bisa tidak tergantung sama APBN. Tapi bagaimana infrastruktur itu bisa diperbaiki, itu sebenarnya lebih mengarah kepada kewajiban para teman-teman wakil rakyat yang 8 orang yang saat ini di DPR itu. Itulah yang memperjuangkan infrastruktur kita agar ramah terhadap para pengusaha. Kalau sekarang memang tronton dengan 16 roda 16 itu lewat. Dulu nggak bisa lewat. Karena apa? Dia lewat kapal dulu, nggak bisa. Sebelum masuk ke KMP Joko Tole itu nggak bisa dia masuk sudah. Sehingga barang-barang yang lari ke Madura cuman engkel gitu ya. Jalannya jarang rusak. Tapi sekarang begitu ada Suramadu, tronton yang 24 roda lewat. Dan itu memang bikin rusak jalan. Dan ini adalah tugas teman-teman yang ada di parlemen untuk memperjuangkan itu. Karena rakyat tidak bisa apa-apa. Wakil rakyatlah yang nanti menyampaikan itu agar diperlebar, diperbaiki. Bahkan silakan dengan jalan tol. Tapi itu adalah tugas negara, karena itu jalan nasional. Kalau jalan nasional itu adalah kewajiban APBN. Kalau jalan provinsi kewajibannya APBD. Untuk DPR teman-teman di provinsi. Kalau jalan-jalan yang masuk gang itu termasuk yang paving itu kelasnya di kabupaten. Nah, jalan nasional yang kita harapkan diperbaiki itu adalah bagaimana kita melakukan lobby politik anggaran di DPR untuk bisa mendapatkan hak perbaikan atau mungkin tol atau apapun lah namanya. Nah, saya tidak ingin masuk ke ranah sana. Itu ranahnya sangat politis. Saya lebih mengarah kepada memperbaiki bagaimana ekosistem ekonomi Madura ini berjalan dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai menanam, memetik, masak, jemur sampai jadi rokok. Tidak jadi tembakau dia. Selama ini kan kita menanam hanya jadi tembakau, habis itu pergi. Betul. Nah, kita maunya habis jadi rokok. Dibungkus, hasilnya punya nilai tambah untuk Madura. Nah, difikirkan bagaimana caranya agar orang Madura jangan ada yang melanggar. Dikasih tahu. Orang Madura ini kalau dikasih tahu mau. Tapi kadang-kadang kalau mereka terus dikecewakan, mereka berontak caranya begini ini jadinya. Bikin saja udah yang salah tempel, yang salah tempel, mau salah isi, banyak lah. Akalnya banyak. Ya karena dipaksa untuk melakukan itu. Jadi kalau dikasih nasihat mau sebetulnya. Ya mereka akhirnya dipaksa kreatif, yang kreatifnya akhirnya melawan. Kesannya melawan. Tapi sebenarnya mereka protes karena ketidakadilan. Jadi dilihatnya dari bahasa yang bagus lah sekali-sekali. Jangan seringkali melihat Madura dengan kata-kata yang seperti itu. Enggak, ini karena protes terhadap ketidakadilan. Tata niaga tembakau ini
mereka rugi bukan karena hama, bukan karena apa, tapi karena tata niaganya yang nggak adil buat mereka. Caranya apa? Mereka menanam itu sampai jadi, kalau perlu garam itu sampai di atas meja. Di atas meja makan, mulai dari ngambil garam, petani ngambil garam sampai mejanya itu ada garamnya ada di atas meja kita masing-masing. Itu baru. Dan Madura bisa nggak melakukan itu? Bisa, asal bersatu. Menyatuannya gimana? Ada rasa bangga di Madura. Rasa bangga muncul cinta. Begitu dia cinta, dia akan kreatif. Ya kita jatuh cinta kan begitu ya, kreatif. Jadi rasa bangga ini saya ciptakan dari sepak bola ini. Dari sepak bola. Iya, mencintai Madura dengan loreng hitam. Dulu sulit mencari baju loreng hitam itu. Sekarang banyak. Dan saya paksakan baju itu. Memang itu kita punya. Kekuatan kultural kita itu bajunya ya loreng-loreng hitam itu aja. Oke. Jadi begitu deh kita unggah kebanggaan tentang Madura, mereka akan cinta. Begitu cinta, mereka akan kreatif. Begitu kreatif, dia akan menciptakan sesuatu yang produktif. Kepada rakyat Madura, saya ingin mengajak mereka agar sibuk. Kegagalan kita itu membuat rakyatnya nganggur. Itu yang kan kita nggak boleh sebagai pemimpin atau sebagai orang yang memiliki pengaruh. Nggak boleh. Sebagai pemimpin kita harus membuat rakyat itu sibuk. Sibuk. Mau sibuk yang produktif, mau sibuk yang positif, silakan. Kalau sibuk positif, biasanya produktif. Tapi sibuk produktif, pasti positif. Tapi begitu sibuk hanya positif, gak apa-apa. Walaupun belum produktif. Tapi yang penting sibuk. Tapi kalau mereka mulai dari bangun tidur, terus diam, tidak ada yang dilakukan sampai tidur lagi. Ini kan setan banyak lah masuk. Untuk berbuat ini, berbuat itu. Tapi begitu mereka bangun tidur sibuk sampai mereka tidur lagi, mereka nggak akan pernah terpikir mau demo, mau bikin LSM yang banyak, itu nggak akan pernah berpikir itu. Mereka akan sibuk. Nah, Madura United ingin mengajak mereka untuk tetap sibuk, memikirkan, minimal memikirkan. Pada saat kita dalam posisi terbawah, mereka sibuk juga ributnya. Sibuk aduh, gak nonton bola lagi di Indonesia. Gak tayang kita nih. Mereka sibuk, minimal datang ada ditunggu, yang diharap hari Sabtu besok apa nih, pertandingan seperti apa, kalah apa menang di Madura, ada yang diharap. Tapi begitu kita tidak produktif, bangun tidur, nothing to do, sampai dengan tidur lagi, ini yang bahaya buat negara, buat pemimpin. Inilah keberhasilan pemimpin juga diuji dari sini. Membuat rakyatnya sibuk. Nah saat ini orang Madura sibuk. Ada yang nanam tembakau, ada yang nanam garam. Iya. Ini kesibukan ini terus dipelihara agar mereka, orang Madura kan nggak ada yang demo. Seluruh provinsi demo pada saat tanggal berapa Agustus itu tahun lalu, Madura nggak ada demo. Sibuk mereka. Sibuk. Mereka sibuk. Oke, Pak, ini yang paling juga kita ingin gali sebetulnya. Ini gambaran, ada sempat disinggung di awal persoalan tentang bagaimana tata kelola pertembakauan di Madura. Dulu kalau tidak salah, saya punya kisah itu jalan di Nyalaran, Pamekasan itu. Hampir itu kan sebenarnya pergudangan tembakau itu. Dulu kalau nggak salah, ya pemiliknya masih orang-orang yang sama dulu. Belakangan kita dapat informasi bahwa sekarang udah banyak Pak Haji baru sudah beli gudang gitu. Nah, yang paling juga menjadi tolak ukur. Kalau kemudian tembakau saja, misalnya, ini kan perjuangannya hari ini kan diperjuangkan oleh anak-anak muda meneliti tentang kek itu adalah tentang tembakau. Apa kita tidak berpikir lain misalnya? Kita tinggalkan dulu mungkin soal tembakau ini, Pak. Persoalannya adalah apakah Madura hanya cukup seperti ini? Toh pada kenyataannya Bapak kan juga, saya lihat kan backgroundnya adalah penggerak koperasi juga. Nah bagaimana kemudian Bapak juga melihat tenaga kreatif, tenaga handal kita justru berantau ke kota jualan warung 24 jam gitu. Kan jadi pertanyaan gitu. Petani kita juga berkurang karena lahan kita produktif, tapi tenaga produktifnya juga kabur ke kota besar untuk buka warung Madura. Nah, bagaimana cara kek yang dibangun ini untuk membuat lahan itu kembali produktif dengan tenaga yang masih terjangkau? Iya. Inilah keahlian mereka masing-masing. Oke. Petani biarlah bertani. Pedagang silakan berdagang. Pegawai menjalankan fungsinya sebagai pegawai. Nah saat ini
Katanya banyak orang-orang Madura yang eksodus ke Jakarta buka warung. Ya, itu kesempatan mencari uang. Dan kalau misalnya di Madura sejahtera, mereka nggak akan pergi. Mereka nggak akan pergi ke Jakarta berbulan-bulan meninggalkan anak istrinya atau berdua sama istrinya di satu tempat yang begitu sempit. Ya, berbulan-bulan ada di situ, kemudian 3 bulan diganti lagi. Mereka nggak akan melakukan itu kalau ada pilihan di Madura. Oke. Masalahnya di Madura nggak punya pilihan. Mereka kan nggak boleh nyolong, nggak boleh ngerampok, sehingga mereka harus bekerja. Itulah keuletan orang Madura. Mereka kerjalah keluar mereka. Terus kemudian dianggap itu kehebatan para pemimpin. Enggak, itu karena kreativitas mereka aja udah. Nggak ada pilihan mereka. Mereka bercocok tanam nggak mungkin sudah tidak punya. Kan rata-rata orang pulau, ya, yang pergi itu banyak dari Talango, ya, dari Sumeneb dan Talango. Orang-orang yang, ya, mereka nggak punya banyak pilihan. Mereka harus merantau, memperbaiki nasib itu. Itu bukan jelek, dan itu hebat sekarang. Mana yang bisa ngalahin mereka sekarang? Nggak ada. Istilah mereka ini, Pak, berani Pak. Ini lawan gajah saya. Iya, semut lawan gajah. Ya dititil-titilin juga, gajah bisa mati lama-lama. Dan mereka survive. Dan yang petaninya tetap ada. Nah, masalahnya sekarang, ya, banyak anak-anak muda yang tidak mau lagi bertani. Nah, ini persoalannya. Iya. Masalahnya, betul. Kenapa pertanyaannya? Karena pertanian itu tidak lagi menarik. Hanya tembakau yang menarik. Tapi pertanian lain kayak nanam padi segala macam, itu betul-betul sudah, yang mau ngerjakan aja sudah tidak ada. Karena tidak menarik. Insentif tidak sampai kepada mereka. Nyari pupuk susah. Mungkin lebih ini mereka merantau keluar akhirnya. Tidak ada yang daya tarik lagi untuk pertanian. Harus dibuat ini. Harus dibuat program pertanian yang paling menguntungkan buat Madura apa? Paling banyak tembakau, padi, jagung. Kan 3. Tembakau, padi, jagung. Tinggal dilihat aja ini. Kan tidak ada produksi jagung. Jagung terbesar bukan di Madura. Padahal orang jagung Madura bagus-bagus. Tapi karena tidak mau nanam. Tidak mau nanam. Nah, khusus garam. Garam itu kan sudah dikelola BUMN. Regulasinya sudah ada. Sehingga saya bilang jangan ikut-ikut. Yang garam Anda jual saja ke BUMN. Ke PT Garam. Sudah ada PT Garam. Kalau tembakau tidak ada BUMN di situ. Itu tarung bebas. Yang tarung bebas, yang murah ya, yang beli mahal jual ke yang mahal. Jadi kalau selama ini pabrik rokok membelinya 15.000, 20.000, ternyata harganya bisa 50.000 tuh. Artinya selama ini petani Madura ditipu dong ya. Pengusaha-pengusaha lokal Madura berani beli 50.000, tapi pabrik rokok besar beraninya 20.000. Terus siapa yang salah? Berarti kan selama ini kita, ya, tidak fair terhadap harga itu. Kita itu dikasih, maaf lah, Sumatera itu dikasih sawit. Seluruhnya sawit. Allah menganugerahkan sawit kepada masyarakat Sumatera. Kaya-kaya luar biasa. Allah menganugerahkan batu bara ke Kalimantan. Semua hebat, haji-haji di situ kaya. Allah menganugerahkan ke Sulawesi nikel. Kaya-kaya nikel. Dikasih emas di Papua. Ya, di Madura dikasih garam, Pak. Iya. Semua ini regulasi. Di Madura tuh dikasih tembakau dan garam. Semua fully regulated. Regulasi tentang sawit, emas, semua. Madura nggak ada regulasinya tembakau. Giliran sampai garam nggak dikasih regulasi. Sampai tembakau nggak ada regulasinya, suruh tarung bebas. Nah, ini yang maksud saya, keadilan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Madura. Oke. Kecil bagi pemerintah pusat, mungkin, karena ini hanya komoditi lokal. Tapi bagi orang Madura ini besar, karena hanya saat panen tembakau lah mereka bisa beli ranjang baru, kursi baru, TV baru, mungkin sekarang mobil baru. Hanya pada saat panen tembakau. Di luar itu mereka nggak ada. Mereka akan pegang uang pada saat panen tembakau. Begitu berartinya tembakau bagi Madura. Dan begitu tidak berartinya bagi pemerintah. Kan sayang ini. Harus disampaikan kepada pemerintah pusat, tolong ini. Saya hanya butuh, tolong diatur.
biar kita tidak tarung bebas. Ini tembakau ini kan yang menghargai yang beli selama ini. Begitu petani menanam tembakau, pagi sore dia nanam, begitu jadi tembakau dia pegang. Ini berapa harganya ya? Artinya ini satu-satunya komoditi yang menghargai yang beli. Datanglah pembeli. Oh Pak, harga tembakau Bapak 20.000. Ya, sering terjadi seperti itu begitu, dari dulu. Kan begitu. Artinya petani sudah membuat HPP-nya sudah luar biasa. Begitu jadi barang, ini harganya berapa kata petani? Yang menentukan siapa? Yang mau beli. Inilah ketidakadilan ini yang diharapkan Madura harus lakukan itu. Kalau sawit kan sudah tetap naik Sudah, 1.000. diatur luar internasional. Iya, naik 2.000, turun 1.000 tetap. Mau timah, batu bara, semua ngatur. Gila. Begitu Madura, begitu tembakau, ya harga yang mau beli yang akan. Bahkan kan kamu bikin pisang goreng, ya udah bikin segala macam, menggoreng segala macam, terus begitu taruh, saya datang beli, ini harga pisang goreng 1.000. Kita nggak pernah ngitung HPP, nggak pernah ngitung lembur, nggak pernah ngitung cost of fund, nggak ada, nggak digaji juga pada saat nanam. Pokoknya harganya segitu. Nah, yang seperti ini yang saya minta agar, ayo keadilan itu kembalikan kepada orang. Kita butuh keadilan. Kalau ini nyelekit kan, ini nyelekit ini. Bagaimana mungkin ceritanya satu produksi yang di 3 bulan dipantau siang malam, tiba-tiba pembeli menentukan segalanya. Iya. Oke, Bang Aki, Pak Aki, ini harus juga kita luruskan juga kita ini, karena kita juga banyak orang-orang bertanya sebetulnya ini kan Madura ini kalau dengan tembakau kan ini banyak isu yang beredar ini kurang jelas dari awal sebetulnya. Belakangan ini sorotan tajam terhadap Madura itu unik. Saya belakangan kalau dulu masih ada sebagian masih Madura United. Setelah warung Madura ada juga rokok ilegal dan sebagainya. Saya ingin melihat apa yang sebetulnya orang lihat yang selama ini yang tidak berubah dan apa yang berubah orang dilihat dari Madura setelah pasca ada Madura United dan sebelumnya. Dan terutama dengan perkara rokok yang kali ini seolah-olah kita dituduh atau masyarakat Madura ditempatkan sebagai inferior melawan negara, seolah-olah seperti itu, Pak. Kalau bicara tentang Madura United, saya hanya sebatas itu dulu. Iya. Ya. Silaturahim supporter Bangkalan ke Sumeneb, supporter Sumeneb ke Pamekasan ke Sampang ke Bangkalan, itu kan terjadi di kalangan anak muda. Mereka udah bersilaturahim, saling kenal, saling apa. Persatuan itu sudah terjadi. Visi membuat Madura bersatu itu sudah kelihatan. Tapi belum sepenuhnya kita raih. Butuh lem perekat berikutnya adalah ekonomi. Ini perekat sosial yang saya bikin. Lewat Madura United ini perekat sosial. Lem berikutnya adalah perekat lewat ekonomi. Glue. Lem perekat adalah lewat ekonomi. Ya satu-satunya yang saya minta, yang memang sedang diproses itu adalah kek itu tadi. Itulah baru bergerak ekonomi kita. Bahwa ada kekhususan, bahwa tembakau Madura memang produksinya lebih besar dari tempat lain. Dan lebih bagus, aromanya lebih. Selama ini kan memang kita menjual itu dipakai oleh produk tertentu, ditulis tembakau Madura menjadi sebuah brand. Tapi Madura kan tidak dapat harga spesial kan. Harganya sama. Padahal di brandnya ditulis, ini menggunakan rok tembakau Madura yang wangi dan harum baunya. Kan begitu? Di rokok ya pokoknya rokok itu lah ya. Itu berarti dia memanfaatkan apa yang dimiliki oleh Madura. Pertanyaannya, apakah Madura memiliki nilai tambah terhadap cara mereka menjual? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ditanya apa perbedaannya Pak? Setelah ini ya kita berharap ya, persatuan ini semakin kental secara sosial dan secara bisnis kita ke depan merapatkan barisan. Ayo merapatkan barisan, bergandengan tangan, para pemimpin, para ulama, para tokoh, para orang-orang yang hebat, pejabat-pejabat yang saat ini sedang duduk. Merapatkan barisan, ayo hadapi semua persoalan dengan elegan. Jangan suka protes, jangan suka ngeluh gitu. Jalankan dengan regulasi yang ada, kalau tidak ngerti bertanya. Ya. Jangan kalau misalnya mau menjalankan bisnis, regulasinya minta, kalau nggak minta, ya kita tunggu sampai
bagaimana caranya mereka pakai semua kekuatan. Saya memunculkan Madura. Di KTP saya itu bukan Ahsanul Kosasi lahir Sumeneb, enggak. Lahir Madura. Oh, ini beneran, Pak? Betul. Saya melahirkan Madura. Saya mau mengembangkan Madura, bukan kota. KTP saya itu lahir Madura. Semua begitu. Kalau dia tanya Maduranya mana, baru saya bilang Sumeneb. Tapi di KTP itu Madura. Berarti kasus Bagaimana unik dong. Kasus unik ini. KTP langsung Madura. Coba lihat KTP saya. Madura 10 Januari 66. Nah, itu gitu. Gini ya. Coba Anda lihat Aceh. Orang Aceh. Tidak ada orang Langsa. Ya? PD. Orang PD enggak ada. Kamu dari mana? Aceh. Papua. Orang Papua. Enggak ada saya dari Timika, saya dari Merauke, enggak, Papua. Madura, begitu Madura. Agak malu dia menyebutkan Madura. Ada yang menyebut Sumeneb, Madura. Kenapa? Itu adalah bargain politik besar. Kenapa Aceh bisa mendapat sebuah bargain politik yang bagus dalam hal penganggarannya? Papua juga ada sama. Karena mereka bersatu, tidak ada Aceh Sigli, Aceh Tamiang, nggak ada. Aceh gitu. Itu hanya contoh. Ya, contoh. Artinya ya, apakah ini sebuah orang ini yang ungkapan yang berlebihan, ya silahkan nilai sendiri. Tapi saya ingin Madura utuh dilihatnya sebagai Madura. Dari mulai Kamal sampai Masa Lembu. Dari mulai Kamal sampai Masa Lembu, itulah Madura. Tidak ada Madura daratan, Madura kepulauan, enggak. Faktanya begitu kita mencari rezeki, ya di Madura, Pak. Rezekinya di Madura. Oke. Yang jadi persoalan adalah bagaimana sambutan sebetulnya nanti proses pelaksanaan. Ini kan agak susah. Enggak apa-apa, ada ujungnya nanti. Saya bilang mereka enggak menyambut, mereka mencibir, mereka enggak. Bagi saya enggak ada masalah. Saya akan terus melakukan begini. Enggak tahu kapan akhirnya. Tapi kan udah kelihatan. Kalau dulu gelap saya. Sekarang saya kelihatan. Persatuan Madura. Madura yang madani, sejahtera. Sudah kelihatan. Meraihnya ini harus nggak bisa Ahsanul sendirian. Saya harus gandeng ulama, gandeng bupati, gandeng semua tokoh. Nggak bisa sendirian. Makanya saya tidak ingin punya musuh. Boleh benci Ahsanul boleh. Tapi Ahsanul tidak pernah membenci siapapun. Orang boleh tidak suka saya. Tapi saya tidak ada yang tidak saya sukai. Semua saya sukai. Saya bukan orang politik. Saya orang profesional. 30 tahun hidup saya di profesional. 10 tahun saya di birokrat. 5 tahun saja saya di politik. Tapi cap saya itu orang seolah-olah berpolitik. Padahal saya cuma 5 tahun. 5 tahun pun politiknya saya nggak pernah. Saya nggak pernah kampanye kepada supporter Madura United, nggak pernah, nggak pernah pakai stadion pakai baju Partai Demokrat nggak. Tapi orang mengerti pilihan politik saya, silakan saja. Dan saya tidak pernah mengkampanyekan partai politik ke sepak bola nggak. Saya cuma 5 tahun, di 5 tahun pun saya di Komisi 11 Komisi Keuangan yang memang ahli saya. Dan saya tidak membawa apa-apa, proyek-proyek apa di Madura nggak ada. Saya memperjuangkan memang menjadi konstituen saya di perbankan. Jadi hidup saya itu 30 tahun sebagai profesional. Mulai dari klerek di bankir sampai dirut, direktur utama. Sudah. Saya pernah direktur di perusahaan asing, di perusahaan asing, di lembaga keuangan asing. Kemudian jadi politisi 5 tahun. Sulitnya jadi birokrat. Saya bukan politisi saya ini, bukan orang politik, tapi karena wajah saya orang melihatnya Ahsanul ya Demokrat, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa toh saya juga harus mengiyakan bahwa saya ada di Demokrat dan saya dibesarkan juga, pernah makan dari nasinya Demokrat. Itu harus saya akui dan makanya saya tidak ingin mereka menilai semua langkah saya dianggap sebagai langkah politik. Tidak, langkah saya jelas, coba aja lihat. Kalaupun ini tidak berhasil tahun ini ya tahun depan, kan itu. Dan terus saja, kapan saja ini ada ujungnya. Tapi hambatan yang paling berat apa, Pak? Banyak.
Ya, oke, kasih kisi-kisi lah, Banyak. 3 hal misalnya. Banyak hal. Ya, orang politik itu kan banyak, begitu berbeda warna, banyak yang tidak suka. Padahal yang dilakukan belum tentu salah. Saya tidak katakan belum Iya, tentu iya. benar ya. Yang dilakukan belum tentu lah. Tapi karena beda warna, dianggap musuh. Nah inilah. Saya tidak pernah memusuhi warna partai tidak. Semua teman, boleh dicek. Tapi mungkin warna lain tidak menyukai saya, itu biasa. Mungkin saja terjadi. Nah, cara-cara pendidikan politik inilah yang harus kita lakukan. Itulah saya reses melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Silakan menilainya bagaimana. Nah, di Madura ini sayangnya pendidikan politik itu sangat berat, ya, karena semuanya dengan uang. Siapapun dengan uang pasti menang. Inilah. Dan rakyat pun sudah mengatakan nggak ada uang ya nggak akan menang. Nah, ini memang paling berat. Kalau ditanya Pak Salom paling berat apa kerjanya adalah bagaimana menyadarkan secara politik untuk bertindak sebagai politik yang profesional. Itu yang paling berat itu adalah politik. Mulai dari Kalebun, mau jadi bupati, semua. Nah ini yang harus pelan-pelan dikasih pengertian bukan kepada rakyat. Dan ini tidak boleh, bukan urusan saya sebenarnya. Iya. Saya nggak mau ngurus itu. Karena saya sekarang tidak sedang berpolitik. saya tidak berpolitik. Ya, jadi itulah kira-kira ya. Jadi rakyat Madura ya bagaimanapun masa depan kita itu ada di tangan kita sendiri. Kita mau berbaik-baik atau mencalonkan dengan cara yang benar dan baik itu bisa kita lakukan. Dan saya memulainya itu dari seluruh anak-anak muda ini karena mereka lah yang penerus nanti. Dan jangan pernah memiliki ini paling berat memang di Madura itu adalah bagaimana mengajarkan mereka untuk berpikir positif. Selalu yang dilakukan negatif. Orang begini, oh paling maunya ini, jadi sudah dilihat. Tapi berpikirlah positif, karena itu adalah menimbulkan sebuah energi positif dan memudahkan dalam hal mendapatkan rezeki yang positif. Itulah yang kita harapkan daripada anak muda sekarang, teruslah berpikir positif terhadap langkah lain. Kalau ada pikiran negatif, rubah lagi bahwa itu adalah tidak benar. Kecuali Anda rasakan sendiri. Karena saya merasakannya banyak hal itu. Karena sebetulnya jujur aja Pak, saya pribadi melihat kota yang awalnya dulu tidak ada bule. Sorry ya, ini teman-teman maaf. Orang Madura kalau ketemu bule agak gugup, tapi ketika ada sepak bola Madura United, ini banyak sekali bule seliweran, ada makan, ada ikut juga penonton dan sebagainya. Tapi justru inilah cara yang saya pikir dia tidak ada pengalaman unik kalau tidak ada pengalaman sepak bola seperti itu di Madura. Ya. Nah, dulu saya potong. Iya. Dulu saya minta waktu Persepam saya nyari bule yang muslim. Oh, serius? Iya, kayak Tasyo itu muslim. Saya bilang Tasyo, kamu bawa sarung, pakai peci, sholat di Masjid Jami Pamekasan. Saya perintahkan itu. Kemudian para orang-orang hitam itu saya bawa ke Songsongan, ke Partai Slopeng. Itu tahun 2011. Iya. 2011. Itu masih dipegang-pegang kulitnya sama anak-anak Songsongan itu. Baru pertama kali lihat ini, Pak? Mungkin. Jadi saya memang sengaja melakukan itu. Oke. Untuk membuka kepada mereka. Sekarang dulu saya bicara. Kalau ada bule, orang Madura lari pasti. Pasti. Menghindar. Betul. Kalau sekarang enggak, diajak ngomong, berani dia walaupun dengan bahasa isyarat atau ada yang bahasa Inggrisnya jago. Udah banyak. Saya lihat anak-anak Madura ya, anak-anak muda mungkin SMA atau kuliah udah jago bahasa Inggris berbicara dengan para. Saya bilang wah hebat juga ini mereka. Nah, ini adalah bagian dari perubahan. Perubahan positif. Ya. Jangan dilihat negatifnya saja, itu positifnya itu luar biasa. Anak-anak itu melihat, berbicara mereka lancar sekali dengan orang-orang. Saya bilang hebat juga. Dulu lari ya. Begitu ada orang bule lari mereka. Menghindarlah, bukan lari ya, menghindarlah. Takut diajak ngomong kan. Takut diajak ngomong betul. Saya rasa itu sebetulnya. Jadi ya Madura harus berubah dan saat ini perubahan itu sudah ada. Kita tidak bisa memaksakan segera berubah banyak, enggak. Memang butuh proses.
Adanya Suramadu ternyata kan tidak banyak membantu masih secara ekonomi. Hanya mempercepat aja pulang ke Madura dan ke itu aja. Tapi secara ekonomi belum banyak membantu karena dari sisi kita tidak diberikan insentif. Pemerintah pusat atau provinsi atau lewat di kabupaten harus memberikan insentif. Apalagi dengan tidak adanya BPWS, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Siapa yang merawat jembatan Suramadu ini nanti? Apakah BUJT jalan tol atau ini adalah dari PU? Karena BPWS-nya sudah tidak ada. Bagaimana jalan dari mulai kaki Suramadu sampai ke Burneh itu? Dari mulai selesai sampai ke Burneh selalu banyak rumput ilalang itu yang. Nah, ini kan tidak indah. Dulu ada BPWS, saya pulang kampung misalnya kalau terjadi itu saya foto, saya kirim ke ketua BPWS-nya. Begitu saya pulang sudah bersih itu. Jadi memang harus ada yang. Nah, untuk menarik mereka itu kan butuh kesiapan kita untuk mereka welcome datang. Mereka jangan ditakut-takuti, ya, jangan diancam, kan gitu. Suatu saat kan pasti memberikan nilai tambah kepada kita, kepada para LSM. Jangan semua investor dianggap semua haram apa gitu. Kita lihat pelan-pelan apa manfaatnya. Karena bagaimanapun investor itu bisnis, bukan charity. Dia ingin melakukan sesuatu dengan mencari keuntungan. Dan itu harus dianggap sebagai kesempatan bagi kita untuk mendapatkan bagian dari keuntungan itu. Entah itu secara sosial, mendapat pekerjaan, atau bagian dari kegiatan bisnisnya mereka. Kalau ada 100 orang karyawan di sana kan ada 100 orang butuh tempat kos. Ada 100 orang butuh tempat makan. Ya kan? Kalau ada 1.000 orang karyawan di situ, ada 1.000 orang butuh tempat tinggal. Ada 1.000 orang makan 3 kali sehari. Nah, yang difikirkan itu dampak sosialnya. Memang tidak langsung uang tunai datang kepada adik-adik semua, enggak. Itu butuh proses. Nah, itulah investasi. Karena ini bicara profit and loss. Ada investment risk, ada risiko investasi. Kalau gagal bagaimana? Orang udah hilang. Udah ada ke sana, diusir, di demo misalnya segala macam. Tanya pelan-pelan, diperbaiki aja, diajak ngomong saja. Tapi investor itu adalah business side. Dia berbicara bisnis. Jangan ditanyain tentang sosial. Dia masih bisnis dulu gitu. Begitu dia beruntung baru kita ada CSR-nya. Jadi jangan diminta sosial di depan. Pokoknya harus ada ini, izinnya dipersulit, tanahnya dilarang, ini di demo. Ya nggak mau lah investor. Ada resiko di situ. Tapi begitu investor untung, wajib dituntut. Itulah yang dinamakan corporate social responsibility. Harus dimintakan. Jadi jangan melihat dari kacamata negatif investor itu. Kecuali kalau investornya barang haram, bikin peternakan babi, ya usir aja gitu ya. Di Madura ya usir aja, itu nggak usah pakai diskusi. Kalau mengeksplor sumber daya alam, dan gas kita itu kan banyak. Dan investasi di sektor yang melakukan di sektor migas ini besar sekali. Ya, ada 8. Nggak salah ada 8. Jangan dituntut ini harus orang Madura yang invest. Nggak bisa, orang Madura nggak punya duit untuk melakukan itu. Harus asing. Kalau asing agamanya lain, ya terus gimana? Kan gitu ya. Masa dibawa ke agama iya gitu? Kan nggak usah, itu ikuti saja. Karena bicara tentang baik. Orang baik. Secara harfiah orang baik. Oh, punya tujuan baik, niatnya baik. Agamanya apa? Terserah. Ayo, Madura itu harus bisa membuka diri untuk menjalankan hal-hal begitu. Saya lupa tanya ke apa itu? Sebetulnya ini agak bercanda sebetulnya, tapi kita ingin tahu sebetulnya. Nih, Bapak kan sudah banyak ya bertemu dengan para pemain asing sebetulnya. Ini bisa jadi guyon tapi juga jadi temuan menarik sebetulnya. Apa yang sebetulnya mereka pandang ketika datang ke Madura pertama kali, para pemain-pemain bule yang bermain di Madura United? Apa kesan pertama mereka ketika melihat Madura hari ini? Oh, kalau hari ini sudah bagus. Oh, ya. Kalau hari ini sudah bagus, mereka sudah terbiasa. Oh, lihat bule sudah terbiasa. Kalau dulu, wah. Enggak, bule yang memandang Madura, Bapak. Kesannya pertama. Kacamata mereka itu bahwa dia suka dengan religiusnya itu. Oke.
Madura ini kan satu-satunya supporter yang zikir, ya selawat di stadion gitu kan. Jadi ya suka mereka. Mereka menyukai yang besar. Sama makanan mereka suka. Makanan mereka suka. Jadi soto-soto yang berkuah, mereka itu suka. Coba aja mereka. Ya mereka apalagi orang Brasil, daerah tropis hampir sama ya. Dan kita rempah-rempahnya lebih lengkap. Jadi mereka itu kalau bicara mengenai Madura, mereka senang di Madura. Makanya rata-rata mereka banyak yang lama di Madura ya. Oke. Banyak yang lama di Madura. Dan betah rata-rata mereka. Selain Madura memperlakukan mereka dengan baik, supporter juga memperlakukan mereka dengan baik. Artinya mereka kalau ada apa diantar, ada mau kemana, ya. Di Pamekasan juga begitu. Kalau mau ke supermarket, kadang-kadang mau ke minimarket, dianterin. Nggak ada supporter yang nganterin, coba. Nah itu yang bercerita kan mereka. Artinya, nah keramahan ini tidak dijual. Yang dijual ada keberangasan gitu ya. Keramahan ini kan ramah, sikap ramah. Yang dijual nganter. Itu kan sikap ramah. Dan ini kan tidak dijual kepada mereka, tidak dieksplor. Yang dieksplor itu kan berangasnya. Ya, dengan loreng-loreng gitu. Itu yang dieksplor. Saya nggak menarik berdiskusi itu. Karena itu nggak benar. Gitu. Nggak benar itu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih, Bapak. Pendidik sudah, ekonom juga iya, pemilik presiden klub juga iya, ya kan? Mantan politisi sudah. Terus apa yang mau dikejar lagi? Ya kan ini pertanyaan yang lebih ke dalam, lebih tepatnya dari dalam melihat ke dalam. Apa yang mau ingin dicapai lagi, Pak? Sebetulnya. Saya memiliki database yang banyak, pengalaman saya banyak, ya, mulai dari profesional, ya. Pemeriksaan kementerian dan lembaga, hampir semua kementerian saya paham. Hampir semua BUMN saya paham. Di DPR pun sudah saya paham. Di birokrat pun saya kerja sudah paham. Di swasta juga sudah paham. Nah saya kalau ditanya Pak Hasanul mau jadi apa? Saya akan tetap menjadi diri saya untuk mengeksplor apa yang saya punya. Ya. Membesarkan apa yang saya punya kepada orang-orang lain. Kepada orang-orang lain. Kalau suatu saat Allah mengizinkan diberikan kewenangan untuk berkuasa kembali, ya saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Dan saya tidak ingin munafik bahwa ini hari tua masih panjang. Saya masih 60 sekarang. Dan saya akan lebih banyak untuk mengembangkan Madura sekarang. Saya lebih banyak pulang kan sekarang ke Madura, memikirkan Madura. Itu yang saya lakukan. Kalau ditanya ke depan bagaimana Pak Hasanul, saya saat ini memikirkan Madura. Bagaimana caranya membesarkan Madura. Jadi Bapak Hasanul sering pulang berarti hari? Sering pulang. Ini hari Jumat besok saya pulang. Sebulan saya bisa 2 kali pulang. Jadi Pak Hasanul setuju nggak istilah toron itu? Toron setuju saya. Tapi memang jauh sekali sekarang ke Sumeneb itu ya. 5 jam sekarang ke Sumeneb itu. 5 jam. Awalnya kan cuma 3 jam normal. Sekarang 5 jam. 5 jam ke Sumeneb. Berarti kan orang sudah punya mobil semua Pak Hasanul. Iya. Ya alhamdulillah. Ya itu tadi infrastrukturnya. Makanya kepada para pemerintah mungkin dipertimbangkan itu ya untuk mulai dibuatkan jalan tol itu ya. Nggak kebayang. Karena kita kan pernah punya, sekarang jalan tol belum. Jalan tol. Jalan tol lah. Kalau suatu saat suara saya didengar oleh pemerintah pusat misalnya, saya bisa bicara, saya akan bicara gimana tol itu caranya agar bisa terrealisir. Apakah itu mungkin? Tol Ya itu? sangat mungkin. Sangat mungkin. Secara studi kan cuma 7 triliun. Kita studi tahun 2022. Jadi kalau Madura mau punya tol, studi sudah ditemukan cuma butuh 7 triliun. 7 T aja Pak? Triliun. Dari ujung Bangkalan sampai Sumeneb, kecil dong? Kecil, mestinya kecil. Mestinya. Jadi tidak boleh macet-macetan di Tanah Merah, Galis dan sebagainya. Ya tapi kan kita juga harus pikirkan nasib bagaimana jalan itu harus dipikirkan juga. Jadi mungkin tolnya tidak sampai Sumeneb misalnya kan, bisa sampai Pamekasan, bisa jadi begitu. Dipikirkan juga itu jalan sambungnya sehingga nanti mereka akan tolnya bisa lewat tengah. Naiknya dari mana, masuk dari mana? Itu yang saya rasa itu gampang itu. Studinya sangat
sangat mudah. Oh, ini informasi baru ini. Hmm. Ini bagi teman-teman yang nanya kemarin, "Aduh pusing kalau Idul Adha, Idul Fitri mau pulang lewat mana karena sama-sama macet." Pak Hasanul sudah punya kajiannya itu. Butuh 7T, Pak. Waktu saya di 2014 Itu sudah ada 7T. kajian. Kalahkanlah dengan inflasi sekarang ya paling 10 triliun lah ya. 10 triliun, Ya. oke. Jadi itu sudah bisa dijangkau lah Ya, untuk kalau 100 km ya kan dibagi 10 triliun kan gitu ya. Kan 100 miliar per kilometer. Oh. Ini kan 100 kilometer. Ya cuma Kalau ngambil, punya 10T ngambil dikit dari dana MBG itu berapa ya, hari lah. mudah-mudahan ini ada yang mendengar, terutama wakil rakyat kita ya, yang mewakili rakyat Madura. Ya memang kalau dikatakan bahwa nanti bagaimana nasib para pedagang di situ. Ya. Allah itu mengatur rezekinya udah dengan caranya. Kita nggak pernah berpikir di Pantura. Ternyata masih survive mereka. Trans Jawa, dulu kan kenapa nggak dibikin Trans Jawa? Bagaimana nasib para pedagang kecil di Pantura ya? Pantura, betul. Jadi toh mereka nggak teriak, berarti rezekinya mereka juga ada. Sudah diatur semua itu. Gimana caranya mereka lebih nyaman gitu. Kalau sekarang ini betul-betul 3 pasar aja sudah. 3 pasar macet aja sudah butuh waktu 3 jam sendiri. Tapi ya sabar, karena kita orang Madura harus terima. Suatu saat mudah-mudahan ada perbaikan. Kalau toh tidak ada, kalau ekonomi Madura ini bagus, infrastruktur itu akan self-sufficiency oleh mereka. Kan gitu, itu baru ekonomi bagus. Kalau ekonomi bagus kan ya rata-rata pengusaha-pengusaha juga bisa. Tidak memberatkan negara. Mungkin APBN kita lagi berat ya, ayolah pelan-pelan. Tapi cara menuju ke arah sana mulai dipikirkan. Jadi jangan hanya bicara sekarang. Pemimpin 20 tahun ke depan dipikirkan. Jangan bicara hanya 5 tahun pada saat nanti buat apa? Saya bukan bupatinya lagi misalnya, hanya 5 tahun. Jadi berpikir jangka pendek, akhirnya ya pembangunan kan terputus. Ganti bupati, ganti tagline, ya. Ganti lagi prioritas, ganti lagi bisnis, kan harus ada Madura harus ada sebuah perencanaan jangka panjang yang dirumuskan oleh para bupati dan ulama. Bupati dan anggota DPR duduk bareng bersama ulama memikirkan Madura 15-20 tahun ke depan. Ini belum ada. Ini roadmap-nya. Sehingga siapapun bupatinya tunduk sama ini Al-Qur'annya ini. Yang kecil-kecil boleh, tapi roadmap terhadap Madura 20 tahun lagi tetap ini harus sama-sama dipahami. Itu dipikirkan dan tinggal dicari konsultan ternama, bayar nih 10 miliar. Mungkin PRC bisa nih, Pak. Iya. Konsultan ternama mau dari luar mau bikin kajian tentang jalan, tentang tanah Madura, tentang bisnis di Madura, tentang Tanjung Bumi dulu mau disiapkan jadi pelabuhan internasional. Kan cuma wacana saja, kan habis itu kan kosong lagi. Padahal Tanjung Bumi itu memang sudah diisyaratkan dari zaman dulu, ada Tanjung Perak, ada Tanjung Priok, ada Tanjung Emas, di Madura ada Tanjung Bumi gitu ya. Dan ini langsung berhadapan dengan laut lepas Samudra Indonesia. Ada nggak sih yang memikirkan? Kenapa? Karena kapal itu lewat Selat Malaka pasti lewat depan di atasnya Madura. Kalau dia mampir di situ, ekonomi Madura juga akan bagus. Kalau sekarang belok lagi ke Gresik kan, baru lewat Selat Malaka. Kapal-kapal besar kan dari Cina mau ke Arab itu pasti lewatin Selat Malaka. Nah Selat Malaka ini di atasnya Madura. Samudra Indonesia ini di atasnya Madura. Kalau di sini ada Tanjung Bumi ini dibikin sebuah pelabuhan besar. Tapi pertanyaannya nanti ada diskotik, Pak. Nanti Itulah gitu lah, Pak ya. Bismillah lah. Bismillah. Ada hotel. Ya bismillah, ini kepada tugas kita untuk menyiapkan keimanan para rakyat ini. Bahwa mereka ya beriman ya tergantung bagaimana mereka. Urusan surga dan nerakanya di tangan mereka. Tapi kita harus feeding mereka. Jadi terlalu fobia sebetulnya kalau bisa. Enggak, karena ditakut-takuti saja. Sebenarnya enggak begitu. Mereka nakut-nakuti saja. Dan kiai-kiainya juga tahu lah resikonya. Dan mereka bisa nerima. Atau faktanya dulu Suramadu sama saja kan. Toh beliau-beliau menghormati terhadap apa. Para kiai ini betul-betul menghormati. Dan mereka tetap tugasnya secara sosial mendidik anak-anak Madura untuk menjadi sebuah orang-orang yang muslim yang taat, beragama. Gitu. Kan memang sudah kejadian sekarang. Itulah peran para ulama.
Peran para ulama jalan, yang ditakuti, yang berjalan dengan baik, yang ditakuti adalah orang yang belum tentu datang. Ya. Kemaksiatan yang belum tentu terjadi. Sudah ditakuti. Kemaksiatan belum tentu terjadi. Tapi sudah dikhawatirkan, akhirnya nggak jadi. Apa karena begitu cara berpikir kita? Itulah. Oke. Ini banyak tips and trik, tapi juga sebetulnya ini banyak fakta yang data yang kita sebetulnya awal-awal kita siapkan data dulu, Pak. Kita ngobrol dengan Pak Hasanul. Rupanya ternyata pengalaman Bapak yang justru lebih banyak. Bahwa data kita meleset karena Google tidak menjawab fakta langlapan dari pengalaman Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ini saya lupa informasi bahwa ya mungkin ini dialog yang luar biasa karena ada pemilik presiden klub yang profesor. Satu-satunya profesor yang memiliki presiden sepak bola. Ini kan tidak ada di Indonesia ini. Yang membidani seorang profesor pendidik, seorang pengalaman ekonom, jadi membidani sepak bola. Ini luar biasa. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ini sudah datang di podcast kita. Mudah-mudahan segala hal yang kita obrolkan, ada beberapa wacana terkait dengan KIK. Mudah-mudahan itu juga bisa jadi penekan bahwa ada hal yang besar yang harus segera terjadi cepat untuk Madura. Dan mudah-mudahan apa yang beberapa data yang kita diskusikan tadi, Pak, mudah-mudahan ini menjadi tinjauan mungkin teman-teman Madura nanti mengutip kayak nanti siapa tahu nanti bertemu langsung dengan Bapak bisa langsung ngobrol. Siapa tahu untuk memperdalam apa yang kita obrolkan hari ini. Dan saya teman-teman, saya Melki Amirosoleh mengucapkan terima kasih sudah nonton di channel kita dan mudah-mudahan tema kita hari ini memuaskan teman-teman terkait dengan isu-isu kemaduraan dan politiknya, terutama tentang persoalan Madura United. Dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.